pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai trigger. Jadi trigger itu salah satu objek yang ada di dalam database berupa prosedur. Biasanya dia untuk untuk menjaga integrity gitu ya. Jadi ketika ada proses modifikasi baik dari data manipulation language, insert, update, dan delete. Nah, ini akan terjaga integritas dan konsistensi datanya. Jadi kita bisa memberikan eksekusi trigger jika kita sudah login sebagai user sys seperti itu. Jadi usernya dikasih privilege dulu dengan memberikan grant. Grant kan berarti memberikan akses ya. Berikan akses untuk membuat trigger ke usernya siapa gitu. Nanti kalau misalkan sudah tidak diberikan hak akses lagi, kita bisa kasih namanya revoke seperti itu. Nah, trigger ini biasanya digunakan untuk menampilkan komentar. Jadi kalau misalkan terjadi suatu aksi, misalkan ini tidak boleh dimodifikasi gitu. Jadi ada komentar seperti itu. Terus kemudian, nah untuk menampilkan pesan jika terjadi pelarangan untuk modifikasi, biasanya kita akan membuat kode dan pesan error. Kodenya itu biasanya seperti sini ya. Di sini kan ada kode error harus di atas 20.000. Sebab kode 20.000 sudah dipakai oleh trigger. Jadi trigger akan memicu perubahan di tabel lain jika ada aksi tertentu pada suatu tabel. Jadi untuk menampilkan pesan kita bisa menggunakan DMS output line atau kita memberikan warning dalam bentuk kalimat pesan error seperti itu. Nah, kemudian ada dua jenis trigger, yaitu application trigger dan database trigger. Jadi trigger akan teraktivasi ketika terjadi suatu event pada suatu aplikasi tertentu atau pada database trigger. Jadi ketika ada operasi DML, biasanya hanya 3 yang diizinkan untuk digunakan trigger, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian atau sistem event logon atau shutdown pada sebuah skema atau database. Nah, sintak trigger ini sintak defaultnya ya, create or replace trigger. Nama triggernya mau diberikannya sebelum atau sesudah perubahan. Seperti itu. Perubahannya terhadap apa? Terhadap insert, update, atau terhadap delete. On, nama tabelnya mana? Nama tabelnya apa? Untuk setiap row, ketika kondisinya seperti apa yang di-declare. Nah, terus kemudian eventnya. Nah, tadi kan ada before sama after ya. Nah, before sama after ini nanti kita didefinisikan sendiri, yaitu before insert atau dieksekusi sebelum statement insert. Terus kemudian before insert for each row, berarti dieksekusi triggernya sebelum tiap baris itu dibuat. Nah, after berarti kebalikannya. Itu diaktifasi setelah statement insert sukses dilakukan. Kalau for each row berarti untuk setiap baris. Begitupun untuk update dengan delete. Jadi ada after, before, terus kemudian yang digunakan adalah insert, update, dan delete. Nah, cara bikinnya seperti apa? Ini contohnya kita bikin tabel stok terlebih dahulu. Create or replace trigger stok 2, berarti ini nama tabelnya. Before insert on stock for each row, begin gitu ya. DBMS underscore output line trigger before insert dilaksanakan. Nah, untuk melihat apakah trigger tersebut dieksekusi, maka kita harus melakukan proses insert. Gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai kolom, ada 2 buah alias, yaitu new dengan old. Alias new digunakan untuk mengambil nilai kolom dari baris yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, kemudian alias all digunakan untuk mengambil nilai kolom dari baris yang disimpan di dalam tabel. Nah, itu aliasnya akan berbeda-beda nanti.
Kemudian kita lakukan proses insert. Proses insert, nah kalau proses insert ini hanya ada satu alias, yaitu aliasnya new, untuk mengambil nilai kolom dari baris yang akan dimasukkan. Insert into stock, sama ya, untuk memasukkan datanya, insert into, nama tabelnya, kemudian kode, nama, barang, jumlah, kemudian value-nya apa, diikuti dengan urutan tiap-tiap atribut yang ada di tabel stok ya. Terus kemudian new kode sama dengan 0007, ini hasilnya ya seperti itu. New nama barang komputer, new jumlah sama dengan digit 25. Jadi kalau proses insert itu hanya satu alias, yaitu new, karena dia akan mau mengambil nilai dari kolom dari nilai kolom dari baris yang akan dimasukkan. Nah, kalau proses update, namanya update kan berarti kita sudah punya data yang lama, terus kemudian kita akan melakukan pembaruan data yang akan disimpan di data yang baru, seperti itu kan. Jadi, kalau di proses update, alias new akan digunakan untuk mengambil nilai kolom pada data yang baru, sedangkan alias all akan mengambil nilai kolom dari data yang sebelumnya. Prosesnya sama seperti update stok set jumlah sama dengan 10, di mana kodenya adalah 007. Ini adalah jumlahnya jadi 10, yang lama adalah jumlah 5. Nah, kalau untuk proses delete, dia hanya dikenal dengan alias all, jadi penampung data kolom pada nilai yang dihapus. Seperti itu. Nah, contoh membuat trigger, misalkan kita mau melakukan backup ya, create or replace trigger backup before update on employee begin raise application error strip 20.001 table employee tidak dapat dirubah. Nah, trigger di atas ini fungsinya untuk melarang terjadinya proses update. Sini kan ada ya before update. Jadi ini melarang terjadinya proses update pada tabel employee ketika kita akan melakukan update tabel employee. Jadi ketika kita melakukan update employee set salary 1000, mana employee ID-nya adalah 100, akan terjadi error at line 1, tabel employee tidak dapat dirubah. Kemudian ada create or replace trigger backup. Ini ya sama untuk raise application errornya. Jadi trigger di atas akan aktif ketika kita melakukan operasi update pada kolom salary di tabel employee. Kemudian ini untuk kode yang ini sama seperti itu ya. Jadi ini adalah pelarangan untuk melakukan perubahan. Kemudian ada konfirmasi. Jadi ini adalah salah satu bentuk kalimat ketika kita akan melakukan delete atau insert atau update pada tabel employee. Jadi jika prosesnya adalah menghapus atau deleting, maka DBMS outputnya kalimatnya adalah data telah di-delete. Dan kalau update berarti data telah di-update. Kemudian kalau inserting berarti data telah di-insert. Ini adalah trigger yang akan digunakan untuk melakukan proses DML, Data Manipulation Language, untuk insert, update, delete pada tabel employee. Kemudian ada alias di dalam trigger, jadi atau referensi. Ini adalah sejenis variabel yang menyimpan nilai dari suatu kolom di dalam tabel. Alias terbagi menjadi dua, yaitu new dan old. Alias new untuk menyimpan data baru, sedang alias old untuk menyimpan data yang lama. Ketersediaannya, ini tadi yang sudah dibahas ya, pada update new dengan old, delete adalah old, insert adalah new. Dan kita lihat di atas, trigger di atas untuk memasukkan data employee yang lama, salary yang lama, kemudian salary yang baru, dan tanggal perubahan ke dalam backup salary. Jadi ini kan kita akan ketika akan melakukan proses update terhadap data
employee ID, salary lama, salary baru, maka dia akan teraktivasi disertai dengan sysdate. Sysdate ini adalah menunjukkan tanggal yang ada di dalam sistem komputer. Kalau ini juga kita untuk trigger juga bisa untuk proses integrity ya. Jadi kalau integrity misalkan ada minimal saldo yang dimasukkan, misalkan ketika kita membuka tabungan baru kan minimal saldo misalkan 500.000. Nah, ketika atau setiap kali proses penambahan gitu ya minimal ada 500.000 misalkan seperti itu. Ketika teller memasukkan nominal yang di bawah 500.000, maka dia akan muncul error seperti itu. Itu bisa digunakan untuk memastikan kalau data yang dimasukkan itu harus sesuai atau sesuai dengan minimalnya seperti itu. Ini adalah contohnya untuk memastikan kalau data salary pada tabel employee yang dimasukkan ini minimal adalah 2.000. Create or replace trigger, terus kemudian ada validasi. Untuk penamaan trigger disesuaikan dengan fungsi dari triggernya. Misalkan ini untuk memvalidasi, berarti validasi. Kemudian before insert an employee for each row untuk setiap baris. Begin, kemudian if new salary, new ini tadi adalah ini apa itu namanya aliasnya ya untuk alias di dalam trigger ini. Jadi untuk menyimpan suatu variabel untuk menyimpan data. New salary kurang dari 2.000 maka akan ada error. Seperti itu. Kemudian ada membuat trigger di dalam DDL statement. Tadi kan adalah yang kita bahas tadi adalah DML ya, Data Manipulation Language. Ini yang kedua adalah membuat trigger di dalam Data Definition Language, yaitu drop, alter, dan create. Create or replace trigger, trigger name-nya apa, kemudian timing, dan lain sebagainya. Ini kita lihat contohnya. Create or replace trigger backup data before drop on schema, bikin. Raise application error-nya tidak diperbolehkan untuk menghapus tabel pada skema ini. Jadi trigger di atas akan mencegah terjadinya eksekusi drop pada suatu skema. Kemudian mengaktifkan trigger. Managing trigger ini ada beberapa, yaitu bisa mengaktifkan trigger dengan cara alter trigger, trigger name, enable. Enable berarti mengaktifkan. Jadi kalau misalkan kalian pernah coding gitu ya di Visual Basic, ketika kita memasukkan objek tombol misalkan gitu ya, kita setting di propertiesnya enable itu bisa kita setting false atau true. Jadi kalau misalkan settingannya true berarti dia akan terlihat atau aktif gitu ya. Tapi kalau enable-nya adalah false, berarti dia tidak bisa diklik, tidak bisa dilihat dipindah-pindahkan misalkan seperti itu. Kemudian ini menaktifkan trigger dengan menggunakan alter, trigger name, kemudian disable. Sama, itu fungsinya kebalikannya dari yang enable ya. Kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger, alter table name, disable tanda pagar gitu ya, enable, tanda pipa, kemudian enable, kemudian all trigger. Menghapus trigger, drop trigger, nama trigger. Nah, trigger on system event ini adalah membuat trigger dalam database. Bagaimana cara membuat trigger di dalam sistem. Event-event yang mungkin terjadi contohnya seperti ini ya, event possible value after server error. Trigger akan diaktifkan ketika terjadinya server error. After logon, trigger akan diaktifkan ketika ada user yang masuk ke database. Before log off, trigger akan diaktifkan ketika user ingin keluar dari database. Kemudian after startup,
trigger akan dijalankan ketika database dijalankan, kemudian di first shutdown, trigger akan dijalankan ketika database ingin di-shutdown. Kemudian kita dapat menggunakan event trigger di atas pada skema maupun database, tapi tidak untuk event shutdown dan startup yang hanya dapat dijalankan pada database saja. Ini contohnya ya, sintaknya kita akan membuat trigger untuk mengetahui kapan terjadi perubahan, siapa user yang login dan log off pada sebuah skema. Hal yang kita lakukan adalah membuat sebuah table history yang akan menampung data tentang siapa yang login dan log off dari skema. Kita bisa membuat create table history, user, varchar 2, 20, log data, log date, kemudian date action, varchar 20. Kemudian kita akan membuat, ini kita pertama kali bikin tabel history dulu ya. Jadi tabel history ini yang akan digunakan untuk menampung data usernya siapa, kemudian log date-nya kapan, kemudian action-nya apa saja yang dilakukan. Jadi kalau di security kita biasanya menggunakan log file ya kan. Log file itu adalah catatan-catatan yang disimpan oleh komputer di dalam suatu server gitu ya. Jadi untuk mengetahui siapa saja yang masuk, siapa saja yang melakukan perubahan seperti itu. Nah, setelah buat tabel historinya, kita buat dua buah trigger, yaitu trigger logon underscore strict untuk memasukkan detail data user yang log on ke dalam tabel history, dan yang kedua adalah trigger log off underscore strict yang digunakan untuk memasukkan detail data user yang log off dari skema. Nah, ini adalah dua buah triggernya tadi ya. Create or replace trigger log on sama log off. Jadi after log on skema, begin insert into history, masukkan datanya ke dalam tabel history, di mana nilainya adalah user, sysdate, dan notif on. Seperti itu. Nah, untuk yang log off sama kebalikannya. Jadi kalau contoh di atas ini kita akan menspesifikasikan trigger pada skema, trigger log on dan log off underscore strict hanya akan diaktifkan ketika login dan log off pada skema tempat kita membuat trigger login dan log off trigger. Misalkan kita membuat trigger pada skema yang dimiliki oleh user HR, maka data yang ada adalah data yang keluar dan masuk pada skema HR. Sedangkan jika kita menspesifikasikan trigger pada on database, tadi kan ada dua ya, on database sama on application. Nah, kalau on database, trigger akan aktif terhadap skema yang dimiliki oleh semua user. Namun, untuk dapat membuat sebuah trigger pada database diperlukan yaitu administer database trigger privilege. Jadi, privilege yang digunakan di dalam trigger ada create, alter, drop, any trigger privilege yang digunakan untuk membuat trigger pada skema, kemudian administer database trigger privilege yang digunakan untuk membuat trigger di dalam database, kemudian ada execute privilege yang digunakan apabila trigger yang kita peruntukkan untuk objek yang tidak kita miliki. Apa saja manfaat trigger? Jadi ada security, otomatis ya kita bisa mengetahui, bisa membatasi siapa saja nih yang dapat akses ke dalam objek di dalam database sesuai yang telah didefinisikan oleh trigger. Terus kemudian auditing, melacak aliran data yang terjadi di dalam database. Kemudian data integrity, berarti integritas data. Referential integrity, membuat standar referential integrity rules. Terus kemudian tabel replikasi, berarti kita bisa menyalin tabel ke dalam bentuk replikanya. Kemudian ada computing derived data automatically. Kemudian ada event logging. Tadi ya, untuk mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam sistem, siapa saja yang telah melakukan perubahan sistem, kapan user itu login, dan kapan user itu log out. Seperti itu. Nah, ini ada dua buah tugas